Gusti Ayu Aripadi, ibu dari Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, mendadak jatuh pingsan sesaat sang anak akan kembali ke lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, Agus Buntung didakwa dengan hukuman 12 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual yang dilakukannya. Adapun kondisi luka di kepala Ni Gusti Ayu Aripadi membuat luka robek sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakti Bayangkara untuk menjalani perawatan medis. Melansir dari tribunlombok.com, Humas Pengadilan Negeri Mataram, Lalumoh Sandi Iramaya merespons jatuhnya Ibu Agus. Menurut hematnya, insiden tersebut bisa-bisa jadi kekurang hati-hatian yang bersangkutan atau pengaruh sidang dari anak yang bersangkutan. Jadi mungkin kurang sehat atau kurang konsentrasi sehingga terjatuh di pojok taman kami, katanya. Agus menjalani persidangan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Mataram dengan Ketua Majelis Hakim Mahendra Smara Purnamajati. Dalam sidang tersebut hanya pembacaan dakwaan dan akan dilanjutkan dengan pembuktian. Jaksa Penuntut Umum Dina Kurniawati mengatakan pada sidang hari ini agendanya pembacaan dakwaan. Namun penasihat Agus tidak mengajukan eksepsi kepada majelis hakim sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Pemeriksaan saksi minggu depan, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Hari ini pembacaan dakwaan saja, kata Dina. Penasihat hukum Agus, Ainuddin, mengatakan alasan pihaknya menolak untuk melakukan eksepsi lantaran apa yang didakwakan di dalam persidangan menurut terdakwa tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Sehingga kita arahkan untuk langsung ke pembuktian, itu pertimbangannya, kata Ainuddin. Agus didakwa dengan pasal 6A dan atau pasal 6C, junto pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Menjalani sidang perdana pada Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025, Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, pria tanpa dua tangan terdakwa kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Pembacaan dakwaan menjadi agenda sidang perdana ini. Agus tiba di Pengadilan Negeri, PN, Mataram sekira pukul 8.59 WITA mengenakan rompi berwarna merah maron. Setibanya di PN Mataram, Agus langsung melayangkan protes soal fasilitas bagi penyandang disabilitas di tahanan. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Sebelumnya ada pemberitaan ada sebuah pendampingan di lapas atau disebut dengan fasilitas disabilitas. Saya menyebutkan atas nama KDD, Komisi Disabilitas Daerah, untuk memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi. Karena apa yang disebut bohong, kata Agus, Kamis, dilansir tribunlombok.com. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin, mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Oleh karena itu, pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan, bisa tahanan rumah atau tahanan kota, supaya hak-haknya bisa terpenuhi seperti biasa, jelasnya. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi, menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Kalau masalah nyaman, tidak ada satupun lapas yang nyaman. Kalau tenaga pendamping itu dari narapidana di lapas, terangnya, Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Sosok yang mendampingi Agus, kata Joko, merupakan sepupunya yang juga narapidana. Sementara didampingi sepupunya kemarin, setelah masuk itu infonya masih sering nangis. Untuk menenangkan dan membantu Agus dalam melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan sendiri, ungkapnya, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Agus resmi ditahan di lapas kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan, penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari.
Keputusan melakukan penahanan terhadap Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Yang bersangkutan terpenuhi syarat objektif dan perbuatannya, jelasnya. Ivan menjelaskan, ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Tak hanya itu, Agus juga disebut akan mendapatkan tenaga pendamping di lapas. Saat mendapatkan kabar akan ditahan di lapas, Agus sempat memberontak. Dia berteriak dan menangis histeris. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, ujar kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi. Terdakwa kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung, dikabarkan telah mengajukan protes terkait fasilitas bagi penyandang disabilitas di tahanan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Agus Buntung dalam agenda sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025. Tampak Agus Buntung ini tiba di ruang sidang atau tepatnya di Pengadilan Negeri Mataram. Ini dengan memakai rompi warna merah marun dan dengan dalaman kemeja batik. Pihaknya mengatakan bahwa sebelumnya bakal ada pendampingan di lapas atau yang disebut dengan fasilitas disabilitas. Agus Buntung bahkan menyinggung terkait Komisi Disabilitas Daerah atau KDD untuk memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak lapas. Bahkan Agus menyebut bahwa apa yang dijanjikan selama ini bohong. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, yakni Ainuddin, mengatakan kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Oleh karena itu, pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan. Sementara itu, Ketua KDD NTB, yakni Joko Jumadi, menjelaskan fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Bahkan ia mengatakan jika terkait kenyamanan, tidak ada satupun di dunia ini lapas yang nyaman. Namun terkait tenaga pendamping itu dari narapidana di lapas, diketahui sosok yang mendampingi Agus merupakan sepupunya yang juga dikabarkan narapidana. Sebelumnya diketahui Agus resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat sejak Kamis 9 Januari 2025 lalu. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus Buntung dilakukan selama 20 hari. Keputusan melakukan penahanan terhadap Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikologi, forensik, dan psikolog kriminal. Ivan menjelaskan ruang tahanan Agus sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Baik, sebelumnya selamat. Akan kebenaran akan terungkap. Kondisi Gus.